Beethoven Schumann. Beethoven. Satus. Rabu gelap, putih, Senin putih. Putih bang, Senin. Thanks ya bang. Putih, Senin. Sip. Abang? Oh iya, bentar bang ya. Warna Senin, warna putih ya bang? Iya. Senin putih. Senin. Iya bang. Aku udah telat banget nih bang. Ya, makasih abang ya. Dah abang. Apa itu firasat? Firasat adalah cara bagaimana alam berbicara kepada kita. Tapi sayangnya kita tidak pernah memahaminya. Padahal kita semua bisa berdialog dengan semesta. Kenapa?
Udah bertahun-tahun buat, baru kali ini gagal. Apa ini pertanda ya, Bu? Iya, pertanda kita harus buat kue baru lagi. Ya, dah, ibu yang buat, kamu siap-siap sana. Nggak usah deh, Bu. Udah nggak ada waktu lagi. Senja bawa yang itu aja ya. Oh, ya. Jangan lupa bawain buat bundanya abang ya. Ibu udah taruh di meja. Iya, Bu. Senja pamit ya, Bu. Senja. Yang biasa kan, Mbak? Masnya mana, Mbak? Laut. Oh iya, Mbak. Kemarin Mas Regi nyanyi di sini loh. Terus kan kebetulan aku ulang tahun. Aku dinyanyiin happy birthday gitu. Oh ya? Iya, Mas Regi tuh baik banget ya. Kamu ulang tahun, selamat ya. Yang keberapa? 25. 25. Oh, serunya. Hey, akhirnya datang juga. Jangan penuh-penuh ya. Ah, enggak lah. Mbak, penuhin Mbak. Kamu gak akan tahu betapa pentingnya hari ini buat aku. Please, penuhin. Yap. Gimana, udah sembuh? Udah, habis minum obat kemarin, terus tidur deh sampai siang. Kamu tau gak sih? Hari ini Ini sih. Hari ini aku lahir baru. Cheers to the new Amanda. No more drama, no more tears. Yeay. Oh, Jadi kenapa nih sekarang? I had enough. Udah lama banget. Merasa dibegoin. Udah cukup air mata semua keluar buat dia. 5 tahun, gila nahannya. Udah cukup. Bener nih. Regi, udah putus sama dia. Kamu tahu kan aku kayak gimana kan sama dia. Bela-belain apapun gitu. Tapi dia jalan sama cewek itu, yang cewek yang biasa aku ceritain tuh nggak? Aku udah tahu banget tuh dari awal tuh cewek itu ada apa sama dia. Sekarang dia baru ketahuan kan kalau misalnya dia jalan bener sama cewek itu dan aku baru pergokin. Kamu kenapa gak ngasih tahu sih? Bego banget ya, sumpah. Tuh kamu lagi. Pasti dia deh. Ngapain lagi sekarang nelpon-nelpon, ah? Aku tahu kamu jalan sama siapa, aku tahu. Jangan pikir aku bego. Ya tapi kamu... Iya aku tahu. Ya tapi tetap aja kamu jahat. Kamu jahat sayang. Aku sendirian.
sekarang gak gitu lagi. Udah dong. Cheers to dunia Amanda. Yeay. Nggak diangkat. Salah. Panik gitu dia. Telepon aku nggak angkat. Dia SMS juga aku nggak pernah bales. Ya udah deh kayak gini, nelpon terus sampai telepon nggak bisa dipakai. Kalau penting gimana? Kalau dia kecelakaan, dirawat di rumah sakit, sekarat, Yo bang. Bang Irwan. Happy bang? Ya bang. Lagi ngerayain apa sih? Enggak lagi ngerayain apa-apa. Aku Saras. Itu juga kalau kamu mau tahu. Aku Andre. Kamu tahu nggak kalau orang ngerayain sesuatu harus ada yang dia lakuin? Lakuin apa mbak? Ya mungkin sesuatu yang belum pernah dia lakuin atau sesuatu yang dia ingin lakukan. Kalau kamu harus bayar, kamu nggak akan mampu, sayang. Kenapa cicak ya? Lucu aja. Tato itu kan selamanya. Masa karena lucu? Lucu aja. Dunia maya dan dunia nyata itu berbeda katanya. Tapi sejak bergabung 1 tahun di dalam milis ini,
Aku merasa seperti menemukan sekat-sekat otak yang mengeluarkan oksigen yang serupa. Ada salah satu anggota nulis yang kukagumi dalam pikirannya. Tulisannya dan cara dia memandang dunia. Aku merasa nyaman. Walaupun aku masih menjadi penonton. Bang, Mama ke pasar ya. Nih, daftar belanjaan abang udah Mama bawa. Kurang satu. Mau cari apa? Kurang satu. Abang. Kurang satu. Abang carinya pelan-pelan dong. Abang carinya pelan-pelan, Bang. Bang. Abang mungkin lupa naruhnya. Nggak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang. Abang lupa. Abang. Iseng lo, Fit. Kasihan si abang. Balikin. Iya. Bang! Abang! Abang! Bang! Bang! Abang! Bang! Udah selesai kan ya, Bang? Kurang satu. Ngapain? Mau coli lo? Lo mau coli? Abang lihat. Ini Lea ya. Abang mau apa dia? Kurang satu. Sabun. Oh iya, nanti saya bayar sekalian sama kunci ya. Ini anak ibu kos saya. Oh, saya pikir orang Enggak. Ini sabun abang ya. Iya, sabun abang iya. Berapa? Sabunnya 2,5. Heeh. Kuncinya Iya, Bang. 8.000. Ya.
Kasih. Makasih. Lebih satu. Lebih satu. Lebih satu, lebih satu, lebih satu, lebih satu. Lebih satu. Abang, ini disimpan aja. Jadi nanti kalau hilang abang nggak nyariin lagi. Ya, simpen abang ya. Iya. Wah, cerita kamu semangat mengiring ke semua orang. Wah, memang besar ya bang ya? Oke. Ada yang mau share tentang firasatnya minggu ini? Mungkin Senja? Belum mau, oke nggak apa-apa. Karena kamu bawa kue, kali ini kamu bebas. Mungkin ada yang lain? Kak, kadang aku nggak ngerti sama firasat aku sendiri. Belakangan ini perasaan aku sering nggak enak banget. Kayaknya bakal ada anggota keluarga yang sakit atau kesusahan. Tapi masalahnya, aku nggak tahu siapa dan bakalan kenapa. Aneh banget deh kak, kenapa ya? Simpelnya begini. Pada dasarnya manusia itu adalah bagian dari alam. Jadi pada saat manusia dilahirkan, secara natural kita memiliki bahasa yang sama dengan alam. Itu natural. Ya. Nah, sayangnya saat kita mulai beranjak besar, kita mulai diajarkan menggunakan bahasa yang kita ciptakan sendiri. Jadi kita mulai lupa dengan bahasa alam. Jadi walaupun alam semesta ini memberikan berjuta pertanda kepada kita, kita yang mulai sombong ini tidak akan bisa memahaminya. Kita terus minggu depan aja ya. Siap. Udah malam. Oke. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Sampai minggu depan. Siap. Kamu tuh udah hampir setahun loh ikut klub ini. Tapi nggak pernah sekalipun kamu cerita. Sini. Kalau mendengarkan aja udah cukup, kenapa harus dipaksa bicara? Kalau ada yang mau ditanyain silakan loh. Aku bukan dukun ya, tapi orang paling bodoh juga bisa ngebaca muka kamu. Kue yang tadi aku bawa, suka nggak? Suka banget. Tadinya aku buatin kamu satu. Ya, untuk kamu ngemil di kosan. Tapi nggak tahu kenapa gagal. Nanti deh aku buatin lagi buat kamu. Wah, dengan senang hati. Apalagi kalau aku boleh bantuin kamu bikin kuenya. Enggak, udah biar. Ya. Udah, kamu pulang aja ya.
Tapi nggak apa-apa, sepertinya hanya Kadang aku nggak ngerti sama firasat aku sendiri. Tapi nggak apa-apa, sepertinya hanya jadi kita mulai lupa dengan bahasa Arab. Tapi nggak apa-apa. Kenapa Senja? Kenapa? Kenapa sayang? Hah? Kenapa? Kenapa? Senja gak mau, Bu. Senja gak mau kayak gini, Bu. Senja takut. Senja. Tenang sayang. Tenang sayang. Senja gak mau perasaan ini, Bu. Senja. Andre? Andre? Hai. Hai. Aku ada janji sama temen sambil nunggu. Ngopi dulu kali ya? Pahit. Kok bisa sih minum pahit gitu? Kalau kita minum yang pahit, kita jadi ingat. Kalau di luar sana, masih ada yang manis. Oh, gitu ya? Udah. Terus kalau suka minum yang manis, ikut apa? Ya, gak inget apa-apa. Cuman kalau kebanyakan gula, bisa cepat gemuk aja. Gitu. Oke. Minum yang pahit aja. Suka? Aku pesan yang baru buat kamu ya. Mas! You've traveled in the dark just to find that little spot. How you'd settle for a light in the vastness of the night. Then I saw some tears were coming from your eyes as you said you found your paradise, and I began to ask you why to cry. And now it's so
Aku jatuh cinta pada seseorang yang bahkan sampai hari ini pun aku tak tahu warna matanya. Mungkin hijau, mungkin juga coklat muda. Gue pernah baca buku teori daya tarik. Jadi yang kayak gue bilang tadi. Lo bilang apaan emang, Tan? Alam semesta itu semuanya terkait. Kayak satu lingkaran yang nggak ada putusnya. Nah kayak gini. Gue nggak ngerti nyet lu ngomong apaan. Sinkronisitas, men. Semesta ini bukan seperti satu garis lurus, tapi dia satu lingkaran. Dia expand, dia membesar, dan semua yang di dalamnya itu berhubungan. Jadi nonsense, bullshit kalau ada orang bilang, ini kebetulan. Gak ada. Nah itu namanya sinkronisitas, connected. Yang namanya sinkron, di mana-mana connected, man. Lawrence bilang, kepakan sayap kupu-kupu di Hong Kong bisa menyebabkan badai di New York. Edward Lorenz, teori chaos, efek kupu-kupu, oke. Lo pada ngerti gak gue ngomong apaan? Gue tadi ngomong apaan? New York lo. Ini BR bagus. Yoi. Yes! Thank you, bye! Guys, ada Al. Al! Ini Al! Gabung yuk. Enggak deh, aku di sini aja. Udah sebentar aja. Gabung Al, ayo! Gabung Al! Ya, bentar ya. Tuh, sudah disiapkan semuanya. Thank you. Oke? Tadi nyokap nanyain kamu. Oh ya? So sweet. Kenapa? Dia bingung kamu tuh pacarnya aneh-aneh, tau gak? Aneh gimana? Ingat gak? Yang ketua senat itu.
250. Nah, Yang ini 250. dua-duanya 250. Lo demo anti spidol. Bukan gitu, Sob. Lu nggak bisa nilai orang dari kulit luarnya. Lu harus lihat dan pahami filosofinya. Kapur, produk UKM, rakyat. Spidol, lambang hedonisme. Kapitalis, men. Oke. Kamu demonya kapan? Lusa. Lusa. Aku ikut dong. Kamu ikut? Iya, boleh nggak? Bisa. Serius? Aduh, ujung-ujungnya DO. Ih, tapi kan dia ketua sanat dan pada saat itu dia tuh keren banget. Cuma satu loh di fakultas. Terus itu yang itu rocker? Iya itu. Tapi kan dia vokalis. Ya gue juga. Gila, gue langsung merinding banget. Parah banget. Tapi itu dia ngelempar gitarnya gitu. Langsung deh. Ya aksesoris gue men sekarang. Gila keren banget. Parah. Gue ada tuh rekaman di rumah. Gokil sih. Hah? Ayam? Ini nyampe. Yang? Ini. Apa nih? Amun. Sini. Duduk. Ya Allah. Kenapa muntah kayak gitu? Hah? Belum makan? Sorry tante. Makasih ya tante ya. Ini minum dulu. Aduh. Jangan muntahin lagi dong. Lu belum makan sama sekali ya? Ya ampun. Ada tisu nggak? Ada sumpah. Sumpah loh. Ya ampun, sorry. Itu sebenarnya dari mana sih dia? Dia abis dari latihan band kalau nggak salah. Keselak gitar gitu. Ya, itu udah lama banget ya. Ya ampun. Dia ketemu waktu itu kan yang waktu itu. Ya aku hadiah kamu kan sih? Udah deh, nggak usah ngomongin umur deh. Iya. Aku kayak udah tahu deh nanti mau ngadain kamu apa. Udah ini aja udah nyaman kok. Mau kos baru ya? Iya. Kamu yang punya rumah? Oh enggak, saya juga nggak kos di sini kok. Hans, Lea. kamu bisa ngantar saya ke ibu kosnya? Boleh, masuk aja. Oh ya. Nah, ini ibu kosnya. Halo, Ma. Apa kabar kamu? Baik. Mama kangen sekali. Lea, kenalkan ini Hans, anak bunda, adiknya abang. Hans. Iya.
kalau langit selalu serang ini? Apalagi kalau nggak ada siang. Pasti nggak akan ada perbedaan. Masa lalu, masa kini nggak akan ada bedanya. Kalau aku bisa jadi bagian dari bintang itu, enam, 7, 9, 100. Abang, kalau ada bintang yang nggak kelihatan, jangan dilupain ya bang, dihitung juga karena kasihan kalau dibiarin sendirian bang. Tuh ada yang nggak kelihatan 1 bang, dihitung bang di. 1. Bang, abang. Aku punya sesuatu buat abang. Yang pasti abang suka. Bang? Abang? Hai, Le. Tunggu dijemput. Enggak, ini lagi nunggu taksi aja. Dari tadi telepon nggak datang-datang. Emang kamu kemana? Ke arah Sudirman. Bareng aja yuk, aku ke Tamrin. Oh, nggak usah deh, tadi udah pesen taksi. Siapa tahu sebentar lagi datang kayaknya. Udah nggak apa-apa, kita kan Sarah kan? Gitu ya? Iya. It's 1.6 FM from the heart of the nation. This is your only lifestyle and entertainment station. Di Good Morning Hard Rocker Show. Ada Bayu Oktara pagi hari ini, apa kabar? Semua dalam keadaan baik-baik aja dong? Iya dong. Walaupun cuaca mungkin kurang cerah, tapi jangan sampai suasana hati lo gak cerah. Oke? Nemenin lagi perjalanan, satu hits dari Drew. Ini dia, Hanya Isyarat.
Beethoven 1770 1827 Bach 1685 1795. Bah tuh ya bang, bah. Bach 1685 Berdiri aja bang. Duduk apa berdiri? Bangun Senja. Udah siang loh. Ayo. Nanti siang ibu mau ke makam. Kalau kamu mau ikut. Kita jadikan bikin kue ekstra buat ulang tahun klubmu itu. Masih seminggu lagi, Bu. Tapi kayaknya Senja mau bikin tumpang. Oh, spesial sekali. Kayaknya baru kali ini kamu betah di satu tempat yang ya cukup lama. Sebenarnya apa sih yang kamu cari di klubmu itu? Kamu nggak perlu jawab pertanyaan ibu tadi. Jawabannya sudah ada di teras tuh. Tanca kan namanya? Maaf ya, nunggunya lama. Nggak apa-apa. Ini sepeda yang sering kamu pakai ke pertemuan kan? Iya, aku sering lihat, tapi biasanya cuma dari jauh. Sepeda ini kayaknya punya arti yang sangat dalam ya buat kamu. Mau buat kuenya sekarang? Sebenarnya aku punya ide lain kalau kamu nggak keberatan. Ini tempat favorit aku. Aku sering kesini untuk baca buku atau lihat-lihat pemandangan. Kamu lihat awan itu nggak? Yang itu. Lihat. Menurut kamu bentuknya seperti apa? Ini tes psikologi. Emang kamu ngerasa dites? Awan tuh punya filosofi loh. Kamu tahu? Ya, karena bentuknya yang selalu berubah, harus rela luruh menjadi rintik hujan. Bentuknya selalu berubah mengikuti hukum alam. Jatuh ke sungai, mengalir ke laut, terus menguap ke langit,
dan kembali menjadi awan lagi. Bukankah titik hujan tak pernah bertanya, kenapa mereka harus meninggalkan tata langit saat harus jatuh membasuh bukit? Itu bagus banget. Bagus ya? Ya iyalah, bukan aku yang bikin. Aku nyontek dari bukunya Larasati. Nanti aku pinjemin ke kamu. Padahal nggak perlu ngaku, aku juga nggak akan tahu. Ya enggak lah. Kalau kita punya firasat tentang seseorang, apa kita harus kasih tahu orang itu? Buat apa? Cuma untuk peringatan. Peringatan agar mereka lebih hati-hati. Dan kalau aku kasih tahu peringatan itu, kejadiannya bisa dibatalin kan? Kalau kamu memang perlu memperingatkan, kamu pasti bisa. Tapi kalau nggak perlu, kamu mau berusaha sekuat apapun, yang harus terjadi pasti akan terjadi. Udah seminggu ini juga aku punya firasat yang nggak enak tentang ibu bapak. Dan ternyata ibuku sakit keras. Nah, sekarang apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma bisa berdoa yang terbaik buat mereka. Orang tua kamu tinggal di Padang kan? Iya. Minggu depan aku harus terbang ke sana. Dia. Menurut kamu tuh aku salahnya di mana sih? Hah? Kamu tau nggak yang paling sakit itu apa? Bukan bohongnya dia, bukan juga ngeliat dia sama perempuan-perempuan itu. Tapi rasa mengkhianati diri sendiri, tau nggak? Kok aku mau gitu ya diperlakukan kayak gitu? Gila. Jungkir balik buat jadi yang sempurna buat dia, harus perfect, harus dandan aja nih aku buat dia, tau gak? Bener-bener harus gaul, harus lebih kurus, harus cantik, harus... Tapi tetep aja, tau gak? Gak sempurna buat dia. Parah. Aku tuh menyadari satu hal ya. Pas kemarin aku sakit, badan aku kan lemes banget. Bahkan untuk bangun pun gak bisa. Untuk ngambil air putih aja tuh gak ada orang. Aku telepon dia kan, gak dia angkat. Telepon ke rumahnya, Sapam yang jawab. Telepon ke kantor sama. Aku SMS, gak dijawab juga. Meeting mungkin? 2 jam gak direspon. Gila ya, aku tuh gak butuh apa-apa lagi. Aku tuh cuma pengen orang yang sayang beneran sama aku, yang mau itu datang ke rumah kalau aku sakit,
jam berapa aja, bawa segelas air putih. Keinginan kayak gitu ketinggian kan? Nah, sampai di mana tadi kita? Nah, kita lagi main games. Gamesnya adalah kita ceritain hal paling menyedihkan yang pernah kita alamin dalam hidup kita. Nih, yang menang dapet ini. Aku dengerin kalian aja deh, aku nggak minum bir. Gini. Gimana kalau yang menang boleh nyuruh siapapun untuk ngelakuin apa aja? Setuju dan gak boleh ditolak. Tuh. Siap? Oke. Siapa yang mulai? Biar gue duluan, Silakan. Tuh. Ini mulai nih. Ini kurang ajar nih ketawanya nih, gue tahu nih. Ini yang orang selalu lakukan ke gue. Ketawa atau ngomong seakan-akan gue negatif. Gue dulu asli gak kayak gini. Gue dulu pernah ditinggal mati sebulan sebelum gue mau nikah sama tunangan gue. Yang backpacker tuh asli tunangan gue. Sampai akhirnya dia sakit dan dia meninggal. Gue sedih, akhirnya gue traveling. Gue datengin tempat-tempat yang pernah dia datengin. Kenapa? Gue cuman pengen lihat apa yang dia lihat. Gue pengen ngerasain apa yang dia rasain. Gue juga pernah Tan kayak lo Tan. Ditinggal sama sahabat gue. Sahabat gue yang ngajarin gue buat traveling. Jadi sampai kayak sekarang bisa jalan-jalan bareng kalian. Tadinya ya lo tau gue lah, gue lebih suka party ke party, club ke club, tiap weekend. Sampai satu malam pas sahabat gue mau jemput gue dari party, sejam, 2 jam, gak ada kabar. Sahabat gue tabrakan dan meninggal di tempat. Awalnya gue traveling karena gue gak pernah tahu siapa diri gue sebenarnya. Gue dengar kabar gue kepisah sama keluarga gue karena bencana alam. Ya udah, setelah itu gue coba traveling. Kali aja ada satu tempat yang bisa ngingetin gue waktu kecil sama keluarga gue. Jangan bikin orang jantungan. Kau sudah waktunya kasih sambutan ya? Harus ya, Bang? Ya harus lah. Abang aja. Abang. Hai. Thank you for coming. Terima kasih banyak. Ah, ini Taja. Oh, Hai. Selamat ya. Thank you. Selamat ya. Terima kasih. Itu temannya Pak Edwin. Hai. Ya Allah. Hai. Udah ketemu Taja belum? Iya. Oh, di sana? Satu lagi. Abang pengen kamu kenal sama calon abang. She's dying to see you. Dia fans berat kamu. Selamat ya, Bang. Hey. Terima kasih. Selamat ya.
Terima kasih. Kamu thank you. Halo. Thank you so much. Terima kasih. Ah, ini pelukis. Terima kasih. Oke. Ayo. Sar. Sar. Nah, Taja, Saras. Saras ini sudah belajar melukis juga dan belajar filosofi di London. Kalian berdua pasti cocok kalau ngobrol, pasti nyambung. Sebentar abang tinggal dulu, ya. Halo, saya sambutan lain. Taja. Saras. Udah, lama amat. Halo, Sarah. Selamat tunggu tenang ya. Terima kasih. Saya lihat lukisan di sana. Kopi? Masih pahit. Masih. Masih ada yang perlu diingat lagi. So, Taja, Aku punya banyak pertanyaan buat kamu. dan aku akan berusaha untuk menjawab semuanya. Bang Irwan itu teman terbaik aku, Saras. Dia sudah aku anggap seperti abangku sendiri. Taja. Aku nggak mau kamu tiba-tiba menghilang lagi kayak dulu. Kamu tahu di depan kamu aku nggak pernah bohong. Kamu beneran cinta sama Bang Irwan? Kamu tahu apa soal cinta? Kok masih di sini? Jangan dimonopoli dong. Ini kan calon bini abang. Calon-calon kau di sana tuh pembelinya tuh banyak. Hah? Kita cuma ngomongin masa lalu aja, sayang. Selalu. Masa lalu kita. Oh, kita. Oke. No problem. Ya, ke sana ya. Banyak yang tungguin kamu tuh. Ayo, kita ke sana dulu ya. Satu cangkir ya, Bang? Oke, tapi senyum. Nah, gitu. Jualan ya. Yuk. Taja, kenapa Taja nggak ada tadi? You know? Kenapa Taja nggak ada? Urusan mendadak tadi. Urusan mendadak apa? Taja urusan mendadak. Please, mendadak apa? It's not okay. It's not okay. It's my brother. Ya ampun. Makasih ya. Membantuin aku hari ini. Harusnya aku yang terima kasih. Karena kamu udah buatin klub ini. Aku jadi ngerasa nggak aneh sendiri. Nggak ada yang aneh kok dari kamu. Yang kamu punya itu adalah kelebihan. Nggak semua orang lo punya itu. Kamu harusnya bersyukur. Ibu juga selalu bilang kayak gitu.
Ibu titip salam buat kamu. Katanya selamat ulang tahun. Oh ya? Ibu gimana kabarnya? Baik. Kalau kamu? Baik? Gimana kita bisa tahu kalau sesuatu itu firasat atau bukan? Dengan cara mengecek ke dalam hati, pikiran, mau mendengar diri sendiri. Yang penting kita siap menerima jawaban apapun nanti. Kalau aku nggak suka dengan firasat aku gimana? Kamu cuma perlu nerima. Kalau menolak cuma akan bikin kamu capek nanti. Kamu ke Padangnya harus besok ya? Memangnya nggak bisa ditunda? Gak bisa. Ibu udah makin parah. Tapi kamu nggak boleh pergi. Aku nggak mau kamu pergi. Aku mimpi. Semua sungai pasti akan pulang ke laut. Tapi apa gunanya kita punya firasat kalau kita nggak bisa ngerubahnya? Terus untuk apa kita semua di sini? Untuk apa? Assalamualaikum. Senja, kita semua ada di sini buat belajar nerima. Saat kita belajar nerima, kita akan belajar berdamai. Bohong. Kamu cuma nggak mau ngakuin. Sebenarnya kita semua di sini karena kita takut. Ini semuanya cuma untuk menghibur diri kita aja kan? Biar kita merasa kalau kita baik-baik aja. Padahal kita juga nggak mau kalau kita punya firasat. Apa untungnya coba kita tahu kalau orang yang ada di dekat kita akan meninggal. Tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa untuk merubah itu semua. Senja, ada apa nak? Kenapa? Senja nggak bisa menahan dia. Bukan salahmu nak. Bukan salah siapa-siapa. Apa yang harus terjadi pasti akan terjadi. Kadang-kadang pilihan yang terbaik adalah menerima. Semua akan baik-baik saja. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang. Cepat kembali, jangan pergi lagi. Akhirnya bagai sungai yang mendamba samudra, ku tahu pasti kemana kan ku bermuara. Semoga ada waktu sayangku, ku percaya alam berbahasa, ada makna di balik semua. Kalau aku udah pernah mati,
Waktu itu aku jatuh pas latihan rock climbing. Aku nggak ingat apa-apa lagi. Yang aku ingat cuman ada cahaya putih. What? Cahaya putih? Iya. Cahaya putih yang sangat terang di atas padang rumput yang luar biasa luas. Tapi anehnya aku gak takut. Aku malah ngerasa damai. Aku gak pernah sedamai itu. It was so cold. This beautiful light was coming towards me. As the light was luring me into it, aku terbangun. It was crazy. Yang membuat aku tidak ingin mencintai apapun lagi kecuali ketenangan abadi itu. Hanya itu yang aku cari. Bukan cinta, bukan persahabatan, bukan keluarga, bukan pengalaman hidup sekalipun. Giliran kamu. Kisah aku. Kisah aku tentang seorang sahabat aku yang lahir di negeri orang. Dia hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Setiap kali ibunya harus menyediakan ayam sebagai lauk, ibunya mesti pergi ke pasar untuk membeli ayam. Tapi cuma bagian punggungnya saja. Cuma itu yang mampu dia beli. Akhirnya, sahabat aku pun itu tumbuh dewasa dengan hanya mengetahui kalau ayam itu cuma mempunyai bagian punggung. Dia nggak pernah tahu ada dada, paha, atau sayap. Punggung menjadi satu-satunya definisi dia mengenai ayam. Kalau aku jatuh cinta. Aku jatuh cinta pada seseorang yang hanya sanggup aku gapai sebatas punggungnya saja. Seseorang yang hanya sanggup aku nikmati bayangannya, tapi tak akan pernah bisa aku miliki. Seseorang yang hadir bagaikan bintang jatuh, sekelebat, kemudian menghilang begitu saja, tanpa sanggup tangan ini mengejarnya. Seseorang yang hanya bisa aku kirimi isyarat, sehalus udara, langit, awan, atau hujan. Tapi sekarang justru menurut aku sahabat aku itu orang yang paling berbahagia.
Dia bisa begitu menikmati punggung ayam karena cuma itu yang dia tahu. Sedangkan aku justru orang yang paling bersedih. Karena aku tahu apa yang gak bakalan pernah bisa aku miliki. Gila, Al. Gue gak nyangka kalau bisa ngomong kayak gitu. Yoi. Jarang bicara, sekali bicara, das. Merobek hati. Dan pemenangnya adalah Enging Al. Ayo Al, lu boleh pilih, boleh tunjuk siapa aja yang bisa lo suruh-suruh. Raga, boleh tolong nyalakan lampu itu lagi? Silau. Jangan dong. Ya udah biarin puteran dia. Ya udah, aku kesana lagi ya. Ya, kemana lagi Al? Oke deh, Al. Dah. Dadah. Aduh. Apa? Silau. Aku sudah tahu warna matanya. Coklat muda. Dan itu sudah lebih dari cukup. Isyarat yang sanggup kau rasa tanpa perlu kau sentuh. Oh, harapan impian yang hidup hanya untuk Gimana? Bentar ya. Halo, selamat malam. Sahabatku, usai tawa ini, izinkan ku bercerita. Telah jauh ku mendaki sesak udara atas mencahaya. Jangan sampai kau di sana telah jauh. Dasar kena kecewa, dan kini sampailah aku di sini yang cuma ingin diam duduk di tempatku menanti seorang yang biasa saja.
Kalau dipikir-pikir, si Taja tuh orangnya emang aneh. Pemalu. Udah gitu senangnya di kamar aja. Dikenalin sama cewek nggak mau, sama cowok nggak mau. Binatang kesukaannya aja cicak. Kayak tato kamu. Menurut dia, cicak itu nempel aja terus di tembok. Ngejagain manusia dari gigitannya. Cicak itu binatang yang punya kesetiaan tanpa manusia mempedulikan. Aduh, so dalam tuh anak. Ya, kalau aku sih udah nyerah deh. Mau ngejodoh-jodohin dia tuh udah ampun. Aku anggap adik sudah, anggap saudara sendiri sudah, anggap teman baik sudah, apalagi kurangnya. Tapi memang dasar dia itu ya seniman lah ya. Seniman itu punya dunianya sendiri. Kayak aku juga punya duniaku sendiri. Matiin lampunya dulu, say. Oh. Nada dan puisi Hadiah dari Taja. datang dan pergi, menghampirimu. Tiada yang mampu merengkuh hati dan isi hati. Ku berserah dalam ketaberdayaan, berbahagia dengan satu impian dan satu kejujuranku. Ku ingin jadi cicak di dindingmu. Cicak.
Hans, kamu nih Bunda, masuk Bunda masuk. Bunda berantakan. Duduk, silakan Bunda. Ini pasti kedengarannya aneh. Abang dan Hans, dua-duanya anak Bunda. Tapi, kalau Bunda ditanya, siapa yang paling tulus ke kamu? Bunda akan jawab, Abang. Abang cinta kamu bukan cuma pakai hati, tapi jiwanya. Bukan rayuan, tapi kenyataan. Hans bisa jatuh cinta sama yang lain. Tapi Abang gak mungkin. Dia cinta sama kamu tanpa pilihan. Seumur hidup. Bunda kan nggak tahu isi hati orang, Bunda. Nggak akan ada yang pernah tahu. Bunda sendiri kan juga bukan malaikat, Bunda. Yang bisa tahu pikiran orang. Dia tidak bodoh. Bunda, saya juga tahu Abang itu tidak bodoh, Bunda. Dia akan segera tahu tentang kalian berdua. Lebih baik Abang tahu sekarang daripada nanti, Ma. Buat Abang, sekarang atau nanti, apa bedanya? Tapi nggak mungkin kita sembunyi seumur hidup kita, Ma. Kalau perlu, kalian sembunyi seumur hidup. Ini nggak adil. Nggak masuk akal. Jangan ngomong soal akal, juga jangan ngomong soal adil. Aturan kamu, aturan kita, itu tidak berlaku untuk Abang. Bunda. Hans, kamu tidak tinggal di sini. Mama yang di sini. Mama kenal dia. Kamu sendiri kenal dia, Lea. Kamu ngerti kan, Lea?
Kamu udah bosen ya dengerin curhatan aku? Apa? Ya abisnya kayak kamu gak tertarik gitu. Kamu kenapa sih? Sakit? Gara-gara kemarin ya? Mas Regi, ini minum-minum. Makasih ya. Kenapa? Warna terang, warna terang, warna terang. Lebih lagi. Lelahmu jadi lelahku juga, bahagiamu bahagiaku pasti berbagi, takdir kita selalu kecuali tiap kau jatuh hati. Kali ini hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata, setia, hadir setiap hari. Tak tega biarkan kau sendiri, meski seringkali kau malah asyik sendiri, karena kau tak lihat terkadang malaikat. Aku gak bisa menahan dia pergi. Sama seperti aku gak bisa menahan ayah dan adik pergi menaiki mobil itu.
silakan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Hampamu takkan hilang semalam oleh pacar impian, tetapi kesempatan untukku yang mungkin tak sempurna, tapi siap untuk diuji. Ku percaya diri, cintaku lah yang sejati. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Oh, kau selalu meminta, terus ku temani. Engkau selalu bercanda, andai wajahku diganti, oh relakan ku pergi, karena tak sanggup sendiri. Kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu. Oh, namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini, oh, silakan kau adu. Malaikat juga tahu. Oh, malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Kemarin kulihat
sadari, ku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Akhirnya bagai sungai yang mendamba samudra, ku tahu pasti kemana kan ku bermuara. Semoga ada waktu sayangku, ku percaya alam pun berbahasa. Ada makna di balik semua pertanda. Firasat ini, rasa rindukah ataukah tanda bahaya? Aku tak peduli, ku terus berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Dan lihatlah sayang, hujan turun membasahi, seolah ku berair mata. Ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi. Ku hanya ingin kau kembali. Cepat pulang, jangan pergi lagi. Aku pun sadari kau takkan kembali.